Mulai dari kita pada hari ini, mari kita bisa belajar. Bapak, kenapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Hati kami rindu Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan Diri. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap kami, agar kami dapat masuk ke hadirat Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang bertahta di atas pujian dan kemuliaan. Kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menuju. Mari sama-sama katakan amin.
dengarkan suaramu, selalu sembah Tuhan. Hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Mari angkat suara kita, mari pada saat pagi hari ini, biar kami datang dengan kerinduan kami, yang kami bawa di dalam hati kami untuk mencari wajah Tuhan, dan mencari hadirat Tuhan, mencari kebaikan Tuhan. Dan ketika kami nanti pulang, kami pulang dengan kebanggaan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang sungguh-sungguh luar biasa mengasihi kami, yang sungguh-sungguh memperhatikan kami. Kami mau pakai waktu beribadah ini dengan baik Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami ikat setiap roh intimidasi, kuasa gelap yang ingin mencuri kebahagiaan firman Tuhan, yang ingin menarik kami keluar daripada kasih karunia Tuhan. Kami tolak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Segala tipu dayanya kami patahkan di dalam nama Tuhan. Dan ibadah ini kami serahkan, hamba-hamba Tuhan diurapi, kami menikmati hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Bolehkah kita sambut kanan kiri katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan puji. Kalau bumi kami bagimu Tuhan. Hidup
Bapak, kami bersyukur karena Bapak sudah memberikan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Karena Yesus Kristus kami diselamatkan. Karena Yesus Kristus kami boleh setia saat sampai hari ini. Dan bersama dengan Yesus Kristus kami yakin kami bisa melangkah maju hari ke hari menyelesaikan tahun ini. Apapun ramalan orang tentang tahun ini, tapi yang kami percaya bersama dengan Tuhan pasti lebih baik. Berfirmanlah kepada kami Tuhan dalam ibadah pagi ini, ialah orang-orang yang lebih mendapat semangat yang baru. Dan orang-orang yang sakit Tuhan jamah sembuhkan melalui kuasa Yesus. Bukakan kami jalan keluar bagi setiap kami yang sedang berdoa menunggu kehendak Tuhan. Karena kami yakin di dalam Tuhan selalu ada jalan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya lupa, saya mengucapkan selamat tahun baru
Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, pasti semua baik. Mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayatnya 6 dan 7. Untuk dua ayat ini kita akan membacanya sama-sama. Saya akan kasih apa-apa, nanti pada hitungan ketiga kita akan membaca sama-sama. Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 dan 7. Mari, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu dapat hidupmu tetap di dalam Dia, dan dapat berkata di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Dapat hidup bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu dipimpin untuk Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Khotbah ini di tanggal 11 Januari berjudul Dibangun di atas Kristus. Kolose adalah jemaat yang digembalakan oleh seorang murid Kristus yang adalah juga murid Paulus, yaitu Epafras. Kota Kolose mirip dengan Mesir di masa lalu. Dibangun adalah proses, bukan dalam satu malam selesai. Tapi dibangun adalah satu proses, memulihkan dari keadaan mungkin sedang mengalami kejatuhan, mungkin sedang runtuh karena beratnya pergumulan. Jadi tema khotbah hari ini mempersiapkan kita ke depan, bukan kita kepengen jatuh, tapi siapa tahu ada satu waktu di mana kita mengalami kemunduran, kemerosotan, bahkan bisa saja kita terpisah, dan kita harus bangun. Membangun butuh biaya, dan membangun butuh waktu. Jadi ketika kita berdoa, pulihkan kami Tuhan, jangan buru-buru. Semua yang instan, yang karbitan, hasilnya nggak maksimal. Setuju bilang amin. Dosa Mesir seperti apa sih? Ya, kalau kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-10, orang-orang di Mesir menyembah berhala, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, perzinahan. Dan orang-orang di Mesir, mereka suka dengan makan mie, pesta pon. Jadi inilah yang mewarnai kehidupan di Kolose, dan sekaligus juga kurang lebih di hari-hari ini dunia kita. Penyembahan berhala, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, perzinahan. Dan perzinahan bukan lagi, wah Pak, itu yang kuliah berzina. Sekarang anak SD aja sudah terpapar perzinahan. Pesta pora ini sudah merupakan bagian kehidupan hari-hari ini. Orang tidak cinta ibadah, tidak suka bersekutu, bawakan itu. Saudara, saya mengambil ayat pedoman hidup baru untuk menjembatani bacaan kita hari ini dalam Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Rasanya kita meninggalkan tahun 2025 masih teringat dengan khotbah Natal. Yesus adalah terang, dan biar kiranya baru memasuki bulan Januari terangnya nggak redup. Setuju? Amin. Bahkan terus menyinari kita, ya menyinari, karena hanya dengan menyinari bayangan kita akan kita ke belakang. Tapi kalau bayangan kita nanti sudah menghalangi ada di depan, jadi takut dan khawatir, jangan-jangan terangnya udah pindah ke belakang. Mari sama-sama, ini adalah sebuah khotbah teks. Kita akan belajar ada 4 syarat dibangun di atas Kristus. 4 syarat. Nah, kalau 3 aja di mana? Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti dapatnya nggak maksimal, amin. 4 syarat. Dimulai pada ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus. Ini adalah hal yang pertama. Hidup kita siap dipimpin oleh Kristus.
Tidak boleh ada dua matahari di dalam kepemimpinan hidup kita. Tidak boleh. Kalau saudara memilih tertanam di GPI Mangga Besar, maka gembalanya siapa? Pendeta Petrus. Maka jangan dipengaruhi oleh pemimpin Kristen yang lain. Kalau di rumah engkau istri siapa suamimu, maka istriku adalah Siana, suaminya adalah Hendy. Maka saya adalah satu-satunya matahari di rumah saya. Gak boleh ada dua matahari. Kata engkau sebelah, no. Apa kata suamimu yang setuju dengan amin? Kata pendeta negeri ini di Mangga Besar banyak gereja. Tapi dengarkan apa kata pemimpinmu. Siap dipimpin oleh Kristus adalah satu keputusan. Dipimpin oleh satu pemimpin. Ada kata kamu. Nah kalau kita mau dipimpin oleh Kristus, mulailah dari diri sendiri. Jangan lihat orang lain, dia aja belum, apalagi dia undur. Jangan. Biarlah keputusan itu dimulai dari diri sendiri, karena masuk surga dengan masuk surga juga bukan berdasarkan usia, tapi masuk surga berdasarkan sebuah keputusan. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Ada perkataan, kamu telah menerima, garis bawahi kata telah menerima. Jadi biarkan Kristus ambil alih hidup kita. Kalau kita menerima dia masuk, dia minta kursi kita. Tadinya kita yang duduk, maka sekarang Tuhan bilang minggir. Aku yang menjadi pemimpin, maka dia yang duduk, dia yang bertakhta. Kalau dia bertakhta, dia mau ambil alih semua kepemimpinan di hidup kita. Yang tadinya kita yang pimpin, itu kalau kita terima dia masuk di sini. Nah gantian, kita juga mesti masuk di dalam dia. Kalau kita masuk di dalam dia dan dia udah duduk, maka sekarang bagian kita akan menyembah. Yang setuju bilang amin. Amin. Waktu terima Kristus, dia ambil alih posisi tahta. Yang semula kita pimpin hidup kita, semua serba kita. Dia juga ambil alih sekaligus beban-beban yang melampaui beban kita. Bahkan dia ada beban gak banyak. Kalau kami jalan bersama istri, cerita beberapa beban yang belum selesai. Tadi pagi kami ada di dapur, masak juga bercakap-cakap. Masih ada beban yang belum selesai. Dan kalau kita pikirkan, tensi bisa naik, asam lambung bisa naik. Tapi kita mau belajar, iya pemimpin atas hidup kita bukan lagi kita, tetapi makanya kita mau belajar menyerahkan diri pada yang lebih ahli. Yang setuju dengan amin. Pada perkataan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi mari kita mau ambil satu keputusan dipimpin oleh Kristus dan bersedia kita punya cara hidup yang lama diperbaiki. Pokoknya siapa? Kristus. Menjadi seperti kau Yesus. Yang sedih bilang amin. Jadi jangan hina pemimpinmu karena dia juga manusia biasa. Pak Petrus gembala kita juga banyak kekurangan. Jadi jangan tawar hati kalau mungkin di dalam kekurangan kita melihat itu. Jangan. Wah, semua orang ada kekurangan Pak, betul. Dan yang paling banyak adalah diri kita. Yang setuju bilang amin. Karena satu orang menunjukkan satu jari, tapi berapa jari yang menunjuk ke tangan ke badan kita ini. Jadi kita nggak bisa jadikan diri kita seperti Bapak Gembala. Nggak cukup Pak, nggak cukup Bu. Tapi biarlah sentra kita kepengen disempurnakan menjadi seperti Yesus. Dan semua gereja juga mengarah hal yang sama. Walaupun kita punya liturgi berbeda-beda, denominasi mereknya beda-beda, tapi kita punya arah yang sama seperti Yesus. Tidak tergantung dengan aksesoris kebaktian ini. Apakah ada lampu lampinya? Apakah ditambahkan dengan asap? Mari kita melangkah dalam hal yang kedua. Siap dibangun di atas Kristus. Yang pertama, siap dipimpin oleh Kristus. Yang kedua, masih pada ayat yang ke-6, siap bergaul dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah memiliki Kristus, maka Kristus jangan dianggurin. Kalau dianggurin sampai dia tertidur, beda nanti. Airnya keburu masuk ke dalam kita punya perahu.
Dan dalam keadaan ketika baru kita menyadari ternyata Kristus tidak sedang bergaul, dia sedang kita biarkan tidur. Kenapa? Karena dia nggak diajak ngomong sih. Jadi mari bergaul dengan Kristus. Satu-satunya syarat yang sangat dibutuhkan bergaul dengan Kristus adalah meluangkan waktu dengan kerinduan tanpa tergesa-gesa dan tanpa memaksa. Ada di kaki dia. Luangkan waktu, sisihkan, bukan disisakan. Kebanyakan kita menyisakan, dia ada waktu makanya ke gereja. Ya hari ini kan masuknya agak siang, makanya kita bisa bersekutu. Jangan Pak, itu namanya disisakan. Tapi yang Tuhan minta disisihkan, berarti itu adalah waktu kita. Martin Luther berkata, kalau ku tahu hari ini begitu sibuk, maka waktu buat Tuhan akan kuberikan lebih banyak. Dunia kita justru berbeda. Kalau kita tahu hari ini begitu sibuk, maka waktu Tuhan yang dikurangi. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah komplain. Coba kurangi waktu istri, coba kurangi waktu anak. Dia langsung protes, Papa, kapan bisa ngajarin saya? Istri saya langsung berkata, kapan kita bisa bicara, Pak? Sampai kita kaget. Kenapa? Karena waktu-waktu berkomunikasi, waktu-waktu berelasi, kita kurangi dan mereka protes. Tapi Tuhan enggak protes. Tapi Tuhan menggunakan alarm untuk menyuarakan hatinya. Itu sebabnya mengapa gol-gol kita tidak bisa tembus. Itu sebabnya mengapa perkara kecil aja jadi ngerempet jadi besar. Itu sebabnya mengapa dihadapkan dengan banyak pintu yang tertutup, sebelumnya semua terbuka. Jadi Tuhan memakai semua alam semesta untuk menggerakkan hatinya supaya kita kering. Tapi kalau sudah sangat mentok kesana kesini udah enggak bisa apa-apa, enggak eling juga, maka Tuhan akan kirim penyakit. Diizinkan untuk menggoncang kita. Oh Tuhan jahat, bukan Tuhan jahat. Supaya lewat seperti itu, kalau orang udah sakit biasanya gampang sadar. Jadi introspeksi diri, saya salah apa ya? Kalau sampai nggak sadar juga, maka penatua gereja akan datang, Pak, coba periksa diri. Kalau sampai orang gereja juga enggak bisa mengubah saudara, maka ada satu anggota keluarga saudara bisa-bisa dipakai oleh Tuhan dengan vokal. Makanya Papa jangan bobol, sampai kita kaget. Itu kecilnya kita yang biayain, sampai kerja pun koneksinya kita. Sekarang udah pegang duit, ampun kurang ajar dia. Makanya Papa jangan bobol, sampai kita kaget. Kepengennya mengepal barang tapi udah gak mampu. Pengennya ngeludak, udah juga gak mampu. Ludah kita aja udah gak kita bisa lakukan sendiri. Apakah kita menunggu sampai seperti itu baru eling? Aduh ampun sayang Pak. Bukankah mencegah lebih baik daripada bengong? Jadi waktu Tuhan diam aja bukan berarti Tuhan setuju dengan cara kita. Martin Luther berkata, kalau hari ini kurasa sibuk sekali, maka waktu buat Tuhan akan kuberi lebih. Kenapa? Karena dia sadari kalau banyak masalah banyak yang mesti dipikul, maka energinya kita juga harus lebih banyak. Siap bergaul dengan Kristus. Maka dari itu ada kata yang berbunyi karena itu. Jadi artinya kita mesti mengaminkan. Setiap kali Tuhan menginginkan sesuatu, ada alasannya. Kok bisa tahu Pak? Makanya baca Alkitab. Setuju bilang Pendeta Rubin Adi Abraham berkata, waktu kita mengaminkan janji Tuhan, itulah iman. Itulah iman. Iman ialah dasar daripada segala sesuatu, bukti dari apa yang belum kita lihat. Betul, itu penjabaran secara konkret dalam Ibrani. Tapi secara aplikatif, iman adalah mengaminkan janji Tuhan. Saya mendengarkan khotbah di gereja, saya mendengarkan lagi di YouTube. Waktu saya membaca firman Tuhan sendiri, waktu engkau spontan berkata amin, maka di situ engkau berkata Tuhan inilah imanku. Jadi janji Tuhan diaminkan, maka itulah imanmu. Dan kalau imanmu walaupun kecil seperti biji sesawi, Alkitab yang berkata bukan saya bisa memindahkan gunung. Tapi jangan puas Pak.
Seorang Bikman Sirait mengatakan yang kita sasar bukan iman yang memindahkan gunung, tetapi yang kita sasar adalah iman yang benar, yang bisa berkata Tuhan Engkau baik walaupun gunung belum pindah. Yang setuju bilang amin. Walaupun gunung belum pindah, ke depan ini mungkin ekonomi akan lebih sulit, mungkin mencari kerjaan juga akan lebih sulit. Tetapi orang-orang yang bertumbuh imannya dibangun di atas Kristus menjadi iman yang benar. Kita nggak bersungut-sungut kayak orang waktu ada di Mesir. Kita nggak potong jalan pergi ke dukun atau paranormal, tidak Pak. Kita malah lebih banyak ke gereja. Amin. Bergaul dengan Kristus berarti mengaminkan janji Tuhan. Pada perkataan berikutnya, hendaklah hidupmu. Berarti bagian kita adalah sekarang ingin mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Waktu engkau dan saya duduk di rumah Tuhan ini, puji Tuhan, kita sudah berkenan. Tapi mau gak lebih berkenan? Yaitu apa? Ambil bagian di dalam pelayanan. Sebelum saya melangkah ke tempat ini, berapa persembahan yang akan saya ide? Saya sudah siapkan. Dan ada satu amplop di meja tempat di mana saya menyiapkan apa-apa. Itu uang yang masih baru, yang belum pernah dibecek-becek, apalagi sampai dilipat-lipat bikin baju-bajuan. Jadi bukan hanya kelayakannya, tapi nilainya pun saya sudah sediakan. Dan saya nggak mau mendoktrin orang lain, tapi itu sebuah penghargaan saya. Saya kepengen ibadah, minta maaf, tidak dengan tangan kosong. Bahkan kalau bisa saya juga memberikan keringat saya, alias saya mau melayani. Mungkin hanya sebagai mengatur perbagiran, penyambut tamu, nanti pengangkatan persembahan, atau mungkin yang memang talentnya bisa diasah dan terpercaya. Berdiri di podium ini sebagai tadi pemimpin pujian yang luar biasa, para singer kita yang penyuh-senyum, yang sudah bilang amin. Pemain musik kita yang gak ada salahnya, wah saya mau beritahu, itulah cara kita, bukan sekedar datang ibadah. Dan jangan pernah jadi tamu di rumah sendiri. Ini kita keluarga. Jangan lupa kalau habis makan cuci piring. Kasih tahu sama dia, cuci piring. Makanya saya nggak mau pakai piring, Pak. Jadi persembahkanlah hidupmu, kata Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Jangan di setengah hidup, itu lebih susah. Yang kudus, jangan yang najis, yang berkenan tadi dengan hati. Bekerjalah dengan hati, dan itulah ibadahmu yang sejati. Teman saya dari grup gereja yang sangat besar, mega church di atas 2.000 orang. Pada akhirnya memilih untuk keluar dan membangun jemaat kecil. Saya bertanya dalam pertemuan, dia bertamu di tempat saya bilang, kenapa? Bukankah kamu termasuk founder di situ? Dia bilang, Pak, satu hari saya merasakan kok beda. Jemaat kecil kami bisa saling sapa, mengunjungi rumah, kami bisa tahu pertumbuhannya dari masa kanak-kanak, remaja, pemuda sampai akhirnya menikah. Tapi di gereja besar kita tidak saling kenal. Kalau melihat ruangan dan yang lain-lain, Pak, sudah bergeser. Kita tidak sedang menghakimi, tetapi suasana di gereja kecil hilang. Jemaat di atas 300 orang itu sampai di situ masih jemaat gereja kecil, sampai 2.000 itu gereja besar, di atas 2.000 itu megaja. Dan ketika gereja di atas 300, maka gereja mulai membuat segmen-segmen pelayanan. Bapak Gembala mungkin sudah kesibukan untuk bisa mendata saudara satu persatu, hanya mengumpulkan para pemimpin. Jadi Bapak Gembala mengandalkan para pemimpin di lapisan 2 ini untuk bisa terjun ke bawah, meneruskan pastor message, pesan Gembala. Jadi kalau begitu tetap jalan sistemnya, tapi Gembala udah nggak tahu kita punya jemaat sudah anggota berapa di rumahnya, sudah punya cucu kah, anak kah, perkembangannya udah kuliah kah. Kenapa? Karena udah jarang lagi bisa turun rumah ke rumah. Karl Vater 20 tahun dia pengalaman di suatu gereja kecil dan dia pegang banting sempat menjadi besar 800 jemaatnya, tapi akhirnya dia gagal dan dia menulis sebuah buku yang berjudul
The grasshopper open bed. Mitos dari belalang. Grasshopper itu belalang. Terinspirasi dari perkataan firman Tuhan yang berkata, bangsa itu raksasa, sedangkan kami adalah belalang. Satu buku kurang lebih mungkin sekitar 15 bab, saya baru membaca setengahnya. Maka Calvater mengucapkan 2 kalimat kunci sebelum membuka buku itu. Maka kunci yang pertama dia berkata, aku adalah pendeta gereja kecil. Dia deklarasikan, jangan malu kalau engkau ada di gereja kecil. Yang setuju bilang amin. Jangan malu. Dan Calvater mengatakan kalimat yang kedua yang sangat inspirasi, aku bukan pendeta gagal. Jadi besar kecilnya gereja tidak ditentukan berapa banyaknya jemaat. Pendeta Bikman Sirait berkata, kalau jemaatmu lebih kaya, engkau pendeta jangan kecil hati. Kalau jemaatmu lebih pintar, lebih terkenal, juga jangan kecil hati. Tapi engkau harus lebih dalam soal moralitas. Setuju bilang aneh? Moralitas. Mari kita melangkah dalam hal yang ketiga. Jangan lupa judul khotbah ini, dibangun di atas Kristus. Ada 4 syarat dibangun di atas Kristus. Yang pertama, siap dipimpin oleh Kristus. Yang kedua, siap bergaul dengan Kristus. Maka kita akan maju ke dalam ayat ke-7. Hal ketiga tersembunyi di sini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi siap rendah hati seperti Kristus, jangan akar. Bahkan mungkin tidak ada akar yang keluarnya ke atas. Kalau kita bicara akar, mesti akar itu akan mengarah ke bawah. Itu beringin, Pak. Beringin juga walaupun tumbuhnya di ranting-ranting, dia nggak mengarah ke atas, dia menuju bawah. Kenapa? Siap rendah hati seperti Kristus. Maka saya pinjam perkataan Dr. Julianto Simanjuntak, pemimpin LK3 pada waktu itu. Dia adalah dosen, bahkan dia adalah guru besar di dalam sekolah konseling. Dr. Julianto Simanjuntak berkata, fokus hidup Kristen bukan berbuah, tapi fokus, tidak ada buah fokus. Jadi fokus hidup Kristen bukan berbuah, tapi kalau engkau mengabaikan berakar, tapi mengabaikan berakar, terus fokusnya berbuah tanpa akar. Satu hari, Pak, ketika digoyang angin, enggak mengapa waktu miskinnya setia, waktu pas-pasan masih setia, tapi waktu udah punya Lamborghini, Lamborghini, ampun, goncang. Seperti dunia ini kita semua nyewa di tempat dia. Kesenggol sakit, dulu makanya gitu. Dia berbuah secara duniawi, dia menghasilkan banyak, tapi dia nggak bisa buat, Pak, karena nggak berakar. Sama-sama kuliah di panggung di luhur, sama-sama berumah tangga di tahun yang sama. Cuma bedanya yang satu jadi pendeta di Kelapa Gading, yang satu ikut politik jadi ketua partai politik. Dan teman yang jadi gembala berkata, aduh jangan kawin dengan yang nggak seiman, jangan. Dibilang kalau enggak, saya nggak bisa leading, memimpin sampai di depan. Saya mesti meninggalkan agama saya lama. Kawin, pindah agama. Dan konon sekitar 6-7 tahun yang lalu singkat kata dia mendekat di dalam penjara. Kasus KTP elektronik. Memang penyesalan selalu hadir belakang. Kok bisa begitu? Ya karena tidak berakar. Firman Tuhan tidak diaminkan. Kan gelap dan terang tidak bisa bergabung jadi satu. Persekutuan apakah antara Tuhan dan Beliau? Jelas. Pernikahan itu bukan seorang istri membawa dirinya, tapi seorang istri membawa pahamnya, membawa teologinya, membawa agamanya. Dan dia akan mempengaruhi cara penyembahanmu. Kalau dia sama-sama, otomatis kita akan diberbuat. Apa-apa kita akan sama-sama hadapi.
Tapi kalau dia tidak seiman, maka dia bilang nunggu Tuhan lama. Di sebelah aja tuh pakai air putih, air merah, air hijau, langsung dicipratin ke muka kita, langsung kita berubah warna. Waduh, luar biasa. Ya langsung warna. Dia rendah hati seperti Kristus, maka fokus hidup Kristen bukanlah berbuah, tapi berakar. Kalau sudah berakar, maka berbuah tunggu waktu. Bahkan semakin digoncang, maka akar akan semakin kuat. Dan merambatkan kekuatan itu juga ke batang. Dan terus, di bagian luar akan lebih kuat. Kenapa? Karena akarnya kuat. Itu sebabnya izinkanlah saya menyampaikan hal berikut. Maka kita mesti antusias merintis segala apapun yang kita kerjakan mulai dari bawah. Anak-anak yang mungkin gak mengalami susah payah orang tua di masa lalu, disekolahkan di luar negeri, pas pulang langsung jadi manajer, langsung jadi direktur, langsung menggantikan orang tuanya. Tidak salah, itu memang hartanya dia punya, saya gak boleh iri. Tapi apa Pak yang menjadi kekurangannya? Dia tidak berangkat dari. Jadi nggak paham kalau ada karyawan berkata, minta izin Pak, istri saya Pak beluding. Apa itu beluding? Nggak ada beluding-beludingan. Minta maaf Pak, anak saya Pak mesti saya antarkan pendaftaran sekolah Pak. Waduh, udah nggak ada lagi sosial nilai-nilai seperti itu. Kenapa? Karena dia berangkat melek mata, sudah kelihatannya ada, sudah punya. Dan waktu dia pulang langsung di posisi middle, bahkan terus middle up. Wah sayang sekali, begitu pun dalam pelayanan. Izinkan saya mengatakan jangan selalu memberi prajurit dari luar. Bina jemaat dari dalam, itu bilang amin. Yang udah tahu betul kultur gereja ini seperti apa. Bangun dari bawah. Kalau kita mau ikut-ikutan gereja di luar, cari pengkhotbah hebat, cari seorang yang ahli manajemen gereja yang hebat. Aduh itu banyak banget. Tapi Alkitab mengatakan mari kita belajar antusias, merintis segala usaha, pekerjaan pelayanan dari bawah. Sehingga satu ketika kita sadar ada sesuatu yang mungkin merubah kita, orang bisa mengingatkan kita, Allah jangan ganggu lu. Gua kan tahu lu dari mana. Kok bisa-bisanya dia ngelunjak? Bukan ngelunjak, itu suara Tuhan. Yesus bilang amin. Itu suara Tuhan, Pak, itu kan suaranya si Bapau. Lu cicil. Tapi entah itu suara siapapun, itu Alkitab. Sehingga seorang pendeta Yakob Nahawai Almarhum berkata, kalau engkau sukses bukalah jendela dan lihatlah berapa banyak orang yang menjumpai saudara. Tapi kalau engkau berhasil, hadapkanlah kaca di depanmu dan bercerminlah. Kalau engkau gagal, engkau perlu interest. Tapi kalau engkau berhasil, lihat keberhasilanmu bukan seorang diri. Aku pakai baju ini tentu ada yang menyucikan, ada yang setrika. Dan aku nggak punya mbak, nggak punya sopir. Pasti akibat doa bapak besok udah langsung jadi. No, itu istri, amin. Aku harus siaran media. Mari yang terakhir firman Tuhan. Hal yang keempat. Pada patahan kata dalam ayat ke-7 dan dibangun di atas dia. Jadi kita mesti siap berdampak untuk Kristus. Jadi jangan hanya menempah satu areal atau coupling, tapi biarlah di coupling itu ada manfaat. Hidup Kristen tidak bisa terus tersembunyi di dalam akal sampai orang nggak tahu kita Kristen. Minta maaf. Ada waktunya waktu kita tampil di tengah-tengah orang banyak, kita terpaksa tanda petik mengekspresikan karena baru pertama kali sih, udah dipaksa. Seperti apa Pak? Berdoa sebelum makan. Jadi engkau berani memejamkan mata, tundukkan kepala dan engkau berdoa. Jangan panjang-panjang nanti dimenai orang. Dulu saya berdoa agak panjang di tempat kos waktu amin, maka catering saya udah nggak ada di tempat ini. Kenapa mereka nggak setuju saya Kristen terlalu ekstrim dia? Tapi marahkan saya. Tidak. Dia juga tidak komplain. Di mana piring saya? Saya hitung kelima ya. Nah, jadi dia sembunyikan, saya nggak tahu disembunyikan di mana. Lalu saya ambil sepatu dan kemudian saya ambil tas dan saya langsung berangkat kuliah. Dan mereka tahu saya tidak makan
Waktu pulang, piring itu sudah ada di meja makan. Minta maaf, ini udah lebih dingin daripada perjuangan masih ada. Tapi apakah saya buang? Tidak, itu berkat Tuhan. Saya mesti makan. Dan besok pagi saya mesti makan catering yang mungkin menunya berbeda, tapi dari sumber yang sama. Dan saya kembali berdoa. Dan hari itu piring udah mau dipindahin. Setuju kan? Kenapa? Karena saya teguh berdiri pada prinsip iman saya. Saya biasa bangun pagi jam 5 saya berdoa. Tentu tidak berbahasa teriak-teriakan. Tentu tidak gitar keras-keras, tidak. Tapi sambil berbisik menyembah. Tapi usahakan jangan sampai ketiduran. Setuju bilang. Dan orang bolak-balik di depan kaca nampol kamar saya melihat saya berdoa dengan apa-apa. Saya enggak ganggu orang lain. Dan mereka berbisik-bisik. Karena mereka lagi berdoa. Dan menjelang malam sebelum tidur, walaupun mungkin masih tugas-tugas untuk ujian begitu banyak, saya masih menyisihkan waktu berdoa untuk Tuhan. Handphone udah selesai belajar. Sambil berdoa saya enggak interupsi Tuhan bentar. Belum. Dan dia lagi enggak. Diam aja. Karena ada banyak orang berani interupsi. Kenapa? Karena kalau nggak interupsi, bawel sih nanya terus gitu. Dan saya berpikir tidak. Saya tetap. Dan lama-lama mereka tahu saya punya 2 jadwal di pagi hari dan malam hari. 1-2 orang dari dia berkata, pendeta, ampun dah, mereka tidak bumi nih. Iya. Jangankan kita salah orang komplain, kita benar pun ada yang komplain. Karena di mana ada terang, kegelapan selalu ada masalah dan dunia. Tapi satu waktu yang sedang komplain dengan saya, ketuk-ketuk kamar di jam 11 lewat sedikit ya. Begitu dulu, saya bilang keluar sebentar. Ada waktu nggak mau ngomong sama kamu 5 menit? Itu apakah sudah di ponis ya? Belum ya, aman ya? Jadi dia minta saya keluar dari kamar 5 menit. Kami berada depan di tempat bos. Aduh, kalau Bogor itu dinginnya malam itu juga. Saya bilang apa yang saya bisa bantu dan dia bilang, saya baru putus sama pacar saya. Dalam hati emang gue malu. Dalam hati gitu kan, aduh yang tepat kan orang tua. Dan saya juga bukan pendeta minta maaf. Ya dikecil, tapi kenapa saya bisa? Berdoakan aja malu. Kan kalau orang doa pasti malu biar. Prinsip-prinsip yang mana Tuhan saya mesti sampaikan sama dia. Kita berhadap dengan kerajaan, kita mesti percaya dulu sama dia. Kita mesti terima Yesus dulu. Kita mesti punya sikap rendah hati dan selanjutnya jangan hanya ada perlunya, tapi ketika nanti udah Tuhan tolong kita juga tetap mesti sedih. Jadi saya sampaikan itu. Jadi saya nggak mau intimidasi dia dengan cara-cara membalas dendam. Makanya lu jangan sok tahu. Tidak. Terjadilah apa? Terjadilah kami berdoa bersama. Dan berikutnya dia memegang perkataan saya, cari Tuhan lebih dulu. Berdoalah. Saya hanya menjadi jembatan sebagai speakernya Tuhan. Tapi yang nolong adalah Tuhan. Dan 1-2 teman mulai melihat dia tapi sudah mulai berdoa. Bahkan ikut ke gereja bersama dengan saya dan bertumbuh kekristenannya. Kita mesti berdoa. Apakah saya langsung keluar dari perguruan tinggi jadi pendeta? Tidak. Berproses. Tapi di mana Tuhan tempatkan kita memberikan sukacita dan kelegaan. Setuju bilang amin. Kita menyalurkan bantuan, kekuatan, bimbingan, pencerahan kepada orang-orang yang seperti orang muda di tengah kegelapan. Entah meminjamkan pelita supaya bisa melihat, pada ketika dia buta, memberikan bisikan di telinga, memberikan tuntunan di tangan. Yang pada akhirnya dia mempunyai semangat untuk bisa membuka matanya sendiri dan bisa melihat. Kita butuh orang lain. Hidup Kristen tidak bisa bertumbuh sendirian. Saya pun bertumbuh karena ada banyak yang Tuhan pakai. Orang-orang di sekeliling saya. Dan untuk khotbah ini masih dalam hal yang sama. Kita mesti memberikan dampak untuk Kristus. Tadi berikan sukacita, berikan bantuan, dan terakhir mari kita menjadikan diri kita sebagai bagian untuk bermimpi. Jadi katakan kepada dia, kalau kamu mau ditolong Tuhan, jangan malu untuk bersaksi. Dan kalau kamu nggak bisa bersaksi, dan kamu tahu orang itu adalah orang yang patut ditolong, maka ajaklah
Dan kami sih para navigator mengatakan bahwa orang bertobat percaya kepada Yesus karena 80% itu ada yang ngajak ke gereja. Jadi walaupun engkau nggak sekolah teologi belum gitu, bukan enggak. Tapi engkau ajak orang ke gereja dan dia bertemu dengan Kristus dalam firman-Nya. Aduh ampun, dah pujian luar biasa. Ini apa dibalesin? Kalau nggak kita nyanyi terus, setuju bilang amin. Semangat betul, enak betul. Dan orang itu mengalami percobaan karena Tuhan dia. Tapi karena ada yang mengajak. Kenapa engkau mengajak? Karena kita mau ada mundi. Makanya gereja ketika semua sudah kumpul dan bertumbuh, dibukalah kelas pemulihan supaya diutus anak-anak supaya tingkat peningkatan kelas dalam tingkat kedewasaan. Dulu aku dibimbing, maka satu ketika kita juga harus siap untuk jadi pemimpin. Mari sama-sama kita pakai berdiri. Lagu yang tadi kita menghadirkan kembali Yesus, kau adalah kebenaran yang menyelamatkan. Boleh pemuji singkat ikut bersama-sama. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau beri aku hidup dan berapa banyak di antara kita yang datang dalam ibadah pagi ini berkata, Tuhan saya mau dibangun.
di atas Kristus. Kita mau jadikan Kristus sebagai satu-satunya pemimpin hidup kita. Menerima Dia berarti membiarkan Dia ambil alih semua cita-cita hidup kita, keegoisan kita. Dan biar kiranya hidup kita adalah hidup yang terus mau berdampak. Tidak begini-gini aja. Karena hidup ini cuma satu kali. Kalau saudara berkata, Tuhan tolong saya tidak sanggup, maka bagimu lah Tuhan akan memberikan pertolongan. Roh Kudus akan menolong. Saya mau berdoa bagi saudara yang berkata, Tuhan saya mau dibangun di atas Kristus. Kalaupun kau sudah melayani, mari minta lebih lagi supaya berkenan, semakin berkenan. Dan kau juga boleh mengangkat tangan. Saya mau berdoa. Silakan kalau mau didoakan, engkau bisa mengangkat tangan. Mungkin ada yang lemah, engkau berharap di tahun ini ada mujizat bisa menyembuhkan sakit, sehingga engkau bisa lebih leluasa melayani Tuhan. Yang sedang membutuhkan lapangan pekerjaan, yang ingin panggil usahanya, tidak ada yang mustahil. Selama masih ada matahari dan kita masih menginjak bumi, mujizat masih ada. Bapak engkau melihat tangan-tangan kami yang diangkat pada saat pagi ini, kami mengangkat tangan karena kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang penuh belas kasihan akan mengulurkan bantuan kepada kami demi nama Tuhan Yesus. Punya mula matahari, punya mula air di awan-awan sehingga memberikan hujan. Dalam nama Yesus, biar kiranya berkat ini turun atas kami. Apa yang sulit Tuhan permudah. Bukakanlah jalan pintu-pintu tertutup Tuhan, bukakan dalam nama Yesus. Dan bagi yang mengangkat tangan, sembuhkan kami yang sakit, rukunkan kami dalam rumah tangga, dan buat kehidupan kami hari ini mulai berubah karena Tuhan yang berkata memimpin hidup kami. Dan buat kami rela untuk meluangkan waktu setiap saat, setiap hari untuk memprioritaskan Tuhan lebih dulu, membangun hidup kami di dalam nama Yesus. Kami pegang janji-Mu, campailah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Kami mau berpusat pada Kristus, mencari Engkau lebih dulu, menyisihkan waktu terbaik kami buat Tuhan. Maka kami percaya tanpa diminta berkat itu Tuhan sediakan. Amin. Turunkanlah berkat bagi setiap tangan yang sudah diangkat dalam nama Yesus. Turunkan setiap tangan kita. Gembalakan kami jemaat Dia Tuhan di GPI Mangga Besar. Berkati Bapak Gembala, Bapak Petrus. Berkati Gembala Senior, Om Lukas. Berikan sehat umur panjang. Dan berkati semua yang melayani di rumah Tuhan. Sehingga gereja menjadi gereja yang tidak gagal, gereja berhasil karena ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan berkata, Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara yang diberkati ya, dari pagi hari ini kita sama-sama belajar dibangun di atas Kristus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang dikasihi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dan mau menutup pelayanan saudara. Bapak kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami diberkati oleh kebenaran firman-Nya Tuhan. Firman yang kami dengar Tuhan, biar ketemu dalam kehidupan kami dan kami melakukan Tuhan. Kami semua ingin Tuhan dibangun di atas Kristus. Dan Tuhan kiranya berkat juga tercurah atas Bapak Pendeta Haji Kasih yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi beliau, dalam pelayanannya Tuhan. Dan pakai psikologinya juga menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Bapak kami ucap syukur untuk segala berkat yang sudah tercurahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bawa persembahan kami Tuhan. Dan hati pengucapan syukur kami bawa ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan mensucikan dan kuduskan Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya berkat Tuhan boleh tercurah atas setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan persembahan dan saya membacakan pengumuman ya saudara-saudara ya. Saudara dengan kembali untuk hari bersama-sama nanti ibadah sore akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan nanti kami suruh kita ibadah sekolah minggu jam 11 ibadah yud. Dan untuk Rabu ini, Rabu minggu kedua tanggal 14 Januari kita ada ibadah dewasa muda
jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan hari Sabtu kami bisa hadir bersama-sama di dalam doa bersama jam 8 pagi di tempat ini ya saudara-saudara. Dan kebetulan hari ini juga ada ulang tahun jemaat dan mengundang tim pemerhati untuk bisa siap-siapkan kuenya. Dan yang masih saya udah Sabrina. Udah ketawa-tawa. Silakan Sabrina, nanti kita akan siap-siap lalu kuenya tim pemerhati. Kita nyanyikan lagu rupanya di tangan kanannya, tapi juga lagi bisa kasih bawah kanannya. Semangat bagi ini. Kita berdoa buat Sabrina. Pada pagi hari ini kami percaya ada rahmat dan berkat Tuhan, umur panjang di dalam hidupnya, kesehatan dan segala sesuatu yang baik. Kami berdoa buat dia, Sabrina, di dalam nama Tuhan Yesus. Dia dalam keberkatan Tuhan, dia menerima segala yang baik. Dan Tuhan pada saat pagi hari ini turun berkat Tuhan atas hidupnya. Kami topang dia di dalam doa. Kami percaya masa depan cerah, kilang gemilang terjadi atas hidupnya. Tuhan yang memagari Sabrina, hidupnya, keluarganya, dan masa depannya aman, tentram dalam nama Tuhan. Berkat Tuhan turun sesuai dengan imanmu. Apa yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu sekalian, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat hamba Tuhan Andika Sidi yang telah menyampaikan firman Tuhan dan kebenarannya. Kami semua diberkati. Haleluya. Pak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah pada saat pagi hari ini, saya ingin ajak Pak Ibu sekalian nyanyikan satu pujian. Pak Ibu sekalian, mereka pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Karena lawatan-Mu Tuhan, karena selalu kami nanti, selalu kami nantikan. Yesus Allah, Tuhan nama tinggi, namamu ditinggikan di atas pujian, kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kami
baca sama-sama Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata pada Tuhan, Bapa perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang terpercaya. Sungguh dia akan melepaskan engkau dari celaka dulu, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan tepatnya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya dia akan percaya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular akan kau lampahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dengan panjang umur. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Kita tundukkan kepala. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan. Tuhan sudah sertai kami. Kami datang dengan sehat, kami akan pulang dengan sehat. Kami datang dengan damai, kami pulang di dalam kelimpahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pada saat pagi hari ini, ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan, dan kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir bersama-sama di tempat ini, walaupun kami yang beribadah secara online pun, kami di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan kami pulang melangkah di dalam anugerah rahmat Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, virus-virus, dan kami percaya kami dalam keberkatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan putus, memperoleh jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan terima berkat Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri, arahkan hati kita dan angkat tangan kita minta berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Maha Kudus menaungi kami sekalian hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih pelayanan